Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menjalani semua kehidupan ini. Baik, kali ini saya akan membagikan beberapa strategi mengerjakan SKD. Saya akan mencurahkan segala pengalaman pribadi saya saat menjalani tes SKD. Jangan sampai gagal teman-teman di tes ini. Kalian harus berjuang ekstra untuk memperebutkan 3 kursi di antara puluhan bahkan ratusan pelamar. Tentunya mereka mempunyai visi yang sama untuk nanti bertarung lagi memperebutkan satu. Sangat sayang sekali jika kesempatan ini kalian biarkan begitu saja dengan tidak memanfaatkan media yang ada. Jika kita yang mampu berusaha, apa tidak? Jika kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah bukakan jalan untuk kita. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah lolos di tahap seleksi administrasi. Selanjutnya kalian harus mengurangi kegiatan kalian yang sia-sia. Saatnya untuk berjuang, saatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang harus kalian siapkan. Ada beberapa hal yang harus kalian siapkan sebelum dan sesaat pelaksanaan tes ini berlangsung. Kalian harus benar-benar jangan sia-siakan, harus disiapkan secara matang. Minta pada Allah yang maha menentukan. Kalian hanya bisa berikhtiar. Selanjutnya tinggal tawakal, serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang terbaik bagi kita. Yang pertama, 1 hari sebelum pelaksanaan kita buat relax, buat santai. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengistirahatkan otak yang sudah lama kita berpikir, agar pada saat pelaksanaan pikiran jadi fresh, jadi segar. Jadi dibuat santai saja, dibuat refreshing saja, santai-santai dan senang-senang, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Kemudian persiapkan dan cek perlengkapan atau persyaratan yang sudah ditentukan. Jangan lupa untuk mengecek kembali persyaratan apa saja nanti yang akan dibawa. Misal kartu tes, misalkan print 2 kali untuk jaga-jaga jika satu terkena air, maka tidak perlu geboh karena satu ada lagi. Kemudian pensil biasanya digunakan untuk menulis nomor kode, pastikan sudah dilewati. Kemudian KTP juga disiapkan, taruh ke tempat yang sehingga memudahkan kalian untuk mengambil. Kemudian sepatu dan kemeja tanpa sabuk kalian harus benar-benar perhatikan dan patuhi. Karena ini masa pandemi, pastikan kalian sudah vaksin. Bisa jadi ini merupakan salah satu nanti persyaratan yang harus kalian penuhi untuk antisipasi atau jaga-jaga daripada kalian nanti bingung karena vaksin itu tidak cukup untuk 1-5 hari, memakan waktu yang lama. Kemudian waktu pelaksanaan di hari hanya, jangan lupa untuk sarapan pagi jika kalian yang mau tes pagi. Setelah itu kalian sudah hadir 1 jam sebelum acara dimulai. Disarankan untuk lebih awal ketika pelaksanaan tes dimulai. Jika mepet maka akan tergesa-gesa yang akhirnya pikiran jadi kacau, alhasil mengajarkan tidak fokus. Jadi disarankan awal, mental kita sudah siap, pikiran lebih tenang menghadapi soal di depan komputer. Tentunya lebih cepat dan mudah mencerna dan memahami soal yang kita hadapi. Kemudian saat pelaksanaan tes jangan lupa untuk berdoa sebelum tes dimulai. Minta pada Sang Kuasa untuk diberikan kelancaran dan kemudahan, serta diberikan kejernihan dalam berpikir sehingga bisa mengajarkan semua soal yang ada, tentunya dapat mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian ini inti yang ingin saya jelaskan pada kalian dalam mengerjakan SKD. Jadi ini teman-teman, dari peraturan ini berasal dari Twitter BKN ya, langsung dari Twitter BKN. Untuk tahun ini waktunya 100 menit untuk mengerjakan 110 soal. Artinya satu soal kalian harus bisa menyelesaikan 0,9 menit, artinya 1 menit kurang ya. Berarti kalian harus mengatur waktu antara berapa habis soal yang kalian kerjakan serta waktu yang kalian sisakan. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa bagi kalian yang sudah menjawab benar itu poinnya 5, kemudian yang salah itu 0. Untuk TKP itu tiap pilihan ada poin tersendiri, jadi jangan sampai tidak diisi. Jadi antara TWK dan TU ini masing-masing poin 5 jika benar dan salah 0.
Kemudian untuk yang TKP, masing-masing pilihan ada poin tersendiri. Untuk itu jangan sampai kalian tidak diisi. Kemudian ini yang ingin saya jelaskan, kita mengambil informasi umum ya, yang passing grade-nya untuk TWK itu 65, untuk TIU 80, serta TKP itu 166. Jadi untuk TWK itu sebanyak 30 soal, masing-masing benar itu nilainya 5. Jika benar semua maka nilai maksimal 150. Kemudian untuk TIU 35, jika benar semua maka nilai maksimalnya 175. Kemudian TKP itu 45 soal, masing-masing pilihan ada poin tersendiri dan nilai maksimal 225. Jadi begini, karena sudah masing-masing TWK, TIU, dan TKP itu ada passing grade-nya, jadi yang harus kalian maksimalkan adalah kalian sudah mencapai di passing grade ini. Jadi minimal kalian harus mencapai nilai yang ini, 65, 80, serta 166. Artinya kalau TWK itu 65, kalian harus bisa mengerjakan 13 soal secara benar. Paham ya? Kemudian untuk yang TIU, nilai ambang batasnya 80, berarti kalian minimal harus mengerjakan 16 soal yang menurut kalian benar. Kemudian juga yang TKP itu ambang batasnya 166, kemudian nilai maksimalnya 225. Artinya untuk mencapai ini kalian harus minimal mengerjakan 34 soal yang menurut kalian benar. Jadi yang kita bahas pada saat ini soal yang sudah tertera di sebelah kanan kalian. Ini soalnya 1 sampai 110 ya. Kalau saya pribadi, ini tips dari saya, boleh kalian tiru. Ini merupakan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya pribadi ini mengerjakan dari TKP dahulu. Karena TKP itu menurut saya soalnya suatu pendapat bagi kita ya, pendapat kalian terhadap keprofesionalan dalam kinerja saja, tidak membutuhkan pemikiran yang lebih. Jadi hanya pendapat kalian terhadap kinerja dalam suatu unit kerja atau lembaga. Selain pendapat, TKP soalnya panjang-panjang. Jadi kalau dibaca di awal masih punya banyak waktu untuk memikirnya. Dibuat santai. Kalau kita kerjakan di akhir, khawatir kita sudah menyisakan waktu TWK dan TIU, kemudian waktu tidak cukup, maka kalian tidak akan maksimal mengerjakan TKP karena tergesa-gesa. Jadi saya sarankan TKP ini dikerjakan lebih awal. Berapa harus yang kita kerjakan sesuai tadi, sesuai ambang batas 166, artinya kalian bisa mengerjakan 34 soal yang menurut kalian benar. Itu saja. Jadi kalau 1 sampai 110 bisa teman-teman, TWK itu di awal, kemudian TIU di tengah, kemudian TKP di akhir. Memang saya sengaja melompati ini 20, ini ada nanti 21 ya sampai 30. Kemudian ini juga sama 55, kemudian ini 56 sampai nanti 70. Jadi saya sarankan di TKP dulu kalian kerjakan 34. Boleh dari bawah dulu. Kita hitung dari bawah ini 110 sampai 77 ini 34. Ya. Atau dari awal boleh. Jadi untuk yang biru ini sudah terjawab, untuk yang merah belum terjawab. Ketika kalian sudah mengerjakan TKP dan menurut kalian itu benar, langsung pindah ke TWK. Di TWK itu yang atas. Kalian cukup kerjakan 13 soal yang menurut kalian benar. Boleh urut, boleh acak. Jika kalian mendapati soal yang sulit, kalian lonjati, tidak harus urut, tapi boleh kalian acak. Yang penting mencapai 13. Kemudian selesai TWK, kita pindah ke TIU. Sesuai strategi dari awal, TIU kita kerjakan cukup 16 soal yang menurut kita benar. Ingat ya, tidak harus urut, tapi boleh acak. Soal yang kalian menurut mudah kerjakan, kemudian yang menurut kalian ragu atau sulit
langsung kalian lewati. Jangan pikir-pikir teman-teman. Kalau dirasa soal itu menurut kalian sulit, jangan buang-buang waktu, langsung pelajari ke soal berikutnya. Namun jangan lupa nanti kalian tandai ataupun kalian tulis di kertas yang sudah disediakan. Setelah TKP kemudian TWK, setelah itu TIU, jangan lupa kalian selalu dicek timernya atau waktu yang di pojok kanan atas. Biasanya kalian bisa cek waktu tersebut. Jika misal menunjukkan waktu 60 menit, artinya kalian sudah menyelesaikan 70 soal dan seterusnya. Itu tadi strateginya. Kerjakan yang menurut kalian lebih mudah atau menguasai teman-teman, untuk menghindari kekacauan berpikir kalian. Biasanya kalau sudah di awal mengerjakan soal yang rumit, maka ke belakangnya akan sulit untuk fokus karena tenaga berpikir sudah habis di awal tadi. Jadi disarankan untuk mengerjakan yang kalian kuasai atau mudah. Namun strategi saya yang tadi dari TKP kemudian TWK lalu TIU itu tidak satu menjadi keharusan bagi kalian. Jika kalian bisa menguasai semua soal, boleh dari urut 1 sampai 110. Ini hanya sharing pengalaman pribadi saya sendiri. Namun strategi itu saya kembalikan pada kalian masing-masing. Jika kalian bisa menguasai semua, maka boleh kalian kerjakan urut dari nomor 1 sampai 110. Tapi bagi kalian yang mau mencoba, silakan bisa dipraktekkan cara ini. Oke teman-teman, semangat berjuang. Itu saja yang bisa saya berikan pengalaman saya pada kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan kemudahan, tentunya kelancaran saat mengerjakan soal, diberikan ketenangan bisa mengerjakan semua soal yang ada di komputer, tentunya bisa mencapai passing grade, kemudian menjadi peringkat yang kalian inginkan. Oke, semangat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.